Oke, sekarang karena kita udah punya gridnya, kita akan buat functions untuk ngegambar walls atau obstacle-nya ya. Nah, di sini kita akan perlu beberapa hal. Yang pertama itu kita akan perlu nge-wrap si kontainer kita dengan gesture detector. Dan kita akan perlu key atau global object key buat si kontainer kita supaya kita bisa ngedetek posisi atau ukuran si kontainer ini. Di sini key, global key, word key kayak gini. Nah, di sini di dalam gesture detector kita akan perlu on pen. Di sini kita akan atur on pen down, kita akan atur on pen update, kita akan atur juga on pen end kayak gini. Nah, di sini kita akan buat functions untuk on pen start. Kita akan namain void on drag start kayak gini, drag down details kayak gini. Terus kita akan punya on drag update sama on drag end. Oh, update sama end kayak gini. Di sini drag details, drag and details. Kita pasang masing-masing ke sini, dan on drag end kita pasang ke sini. Oke, nah di sini di on drag start kita akan calculate local positions tempat kita nge-tap. Kita akan jadikan koordinat. Nah, untuk menjadikan koordinat kita akan punya void. Kita akan punya functions untuk melakukan itu karena kita akan pasang di on drag start dan on drag update supaya nggak redundant. Kita akan pisahkan menjadi function terpisah. Nah, functionnya itu kayak gini. Jadi nantinya kita akan return row dan column di dalam sebuah record gitu ya. Jadi akan return dua value sekaligus. Value itu row dan column. Nah, di sini untuk function calculate koordinat akan mengambil global positions tempat kita ngetap atau tempat kita jari kita gitu ya. Nah, di sini kita get dulu total row dan kolomnya. Terus di sini kita get box render box kita untuk si board kita lewat word key current context find render object ini. Nah, di sini kita cek local positionsnya dari global position kita lokal ke si ke board box kita. Nantinya kita akan punya local positionsnya. Dia sama-sama offset. Dan di sini kita get node size-nya, masing-masing node ini kita ambilnya itu dari size si boardnya dibagi total row. Jadi size-nya dibagi total row. Kita akan punya node size-nya berapa. Nah, di sini untuk calculate row dan kolomnya kita pakai kayak gini. Kita punya local positions atau posisi kita nge-tap dibagi node size terus clamp 0 sampai ke total kolom. Jadi kita akan punya row, dan untuk kolom kita akan pakai seperti ini. Nah, hasil akhirnya kita akan return sebagai row dan kolom. Nah, di sini kita bisa pakai kayak gini, final row call kayak gini, calculate details dot global positions. Ini kita coba print terlebih dahulu aja, row print kayak gini, row call kayak gini. Kita coba pasang juga di on drag update kayak gini. Jadi ketika kita nge-tap ini harusnya 00. Nah, row-nya 0, kolomnya 0. Kalau kita push kayak gini, nah dia masih di row kosong tapi kolomnya dia bertambah. Karena memang kita itu lagi di row ke 0 atau pertama. Dan kolomnya bertambah sesuai dengan posisi kursor kita atau posisi drag kita kayak gini. Nah, di sini kita udah bisa calculate koordinat tempat kita nge-tap. Nah, di sini kita akan masuk ke providernya untuk mengubah si node state-nya ini. Nah, di sini di dalam home provider kita perlu beberapa hal. Kita akan buat functions buat nge-update node kita. Nah, di sini kita akan panggil update node state atau namain update node state, akan ngambil si row, column, dan state-nya. Nah, di sini kita ubah state-nya sesuai dengan row dan column-nya. Kita ubah cost-nya sesuai dengan state-nya. Jadi kalau state-nya terrain, dia akan cost-nya itu akan 2. Kalau bukan terrain, ya dia akan 1. Sini kita akan notify listener buat nge-update si UI-nya. Nah, di sini di dalam provider kita akan buat juga on drag start. Di on drag start kita akan require integer row, require integer column. Nah, on drag start kita akan langsung aja nge-update nodes kita. Kita akan coba cek kalau misalkan node state-nya itu awalnya adalah none, jadi belum ada state apapun. Kita akan ubah jadi walls. Nah, node ini kita ambil dari row dan column. Di final node sama dengan nodes row column kayak gini. Nah, di sini kalau misalkan state-nya itu asalnya none atau state-nya itu adalah terrain, kita akan ubah jadi walls. Selain itu ya kita nggak akan ubah jadi walls. Nah, di sini terus kita akan punya lagi, kita akan coba pasang dulu aja deh si on drag start ini. Kita akan panggil di sini context.read home provider dot on drag start. Nah, di sini row column kayak gini udah, kita coba delete aja ini. Nah, di sini kita udah bisa ya
opsi walls-nya kita belum pasang di sini ya. Di dalam si node widgetnya itu kita masih tampilin kayak gini. Kita akan coba tambahkan dulu di dalam si node itemnya ini atau node widgetnya ini. Kalau misalkan dia itu walls, dia akan kayak gimana gitu. Kita akan coba di sini di container, di sini child, kita akan build indikator. Kenapa pakai kayak gini ya? Supaya nantinya kan kita akan punya beberapa state, jadi kita akan pisahkan aja. Nah, di sini harus final node. Jadi kita akan ambil state si node-nya this.node kayak gini. Kita akan require. Jadi di sini kita masukin juga node-nya. Kita udah punya. Nah, di sini widget build indikator kayak gini, return const size block dulu aja. Nah, tapi kalau misalkan if node.state sama dengan node state.wall, nah kalau wall kita akan render apa gitu. Nah, di sini simple aja. Ketika node state-nya itu wall, kita akan render container dengan key ini supaya nantinya bisa ada pembeda untuk tiap-tiap kontainernya atau untuk tiap-tiap si indikatornya. Di sini ada width dan height-nya itu double infinity supaya dia force ke si aspek rasionya. Terus ada alignment center dan node-nya itu dari state colors-nya. Jadi kalau misalkan warna state-nya itu wall, dia akan punya warna black gray kayak gini. Kita coba save. Nah, di sini udah ada ya. Kenapa udah ada ya? Karena tadi kita udah klik-klik, terus kita udah ubah juga on drag start-nya. Kita klik ya, dia udah berubah kayak gini. Nah, di sini perubahannya itu kayak masih jelek gitu ya. Nah, cara untuk kasih animasinya sebenarnya simple aja. Kita tinggal kasih si node indikatornya ini kita wrap sama widget lain. Yaitu animated switcher. Nah, di animated switcher ini kita akan kasih durations const durations millisecond 150 1500, terus reverse durationsnya kita kasih kosong aja, millisecond kosong. Terus di sini switch in curve-nya kita kasih curves dot elastic out. Terus kita kasih transitions builder-nya child dan animations. Kita akan kasih scale transitions. Jadi kita akan return scale transitions dengan scale-nya animations dan child-nya ya kita kasih child kayak ini. Nah, kayak gini. Kita save. Di sini ketika kita tap, kita coba kosongin dulu kayak gini. Kita tap, dia masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena jadi ketika kita save tadi, di sini perubahannya masih instan ya. Kenapa? Ya karena di sini masih microsecond, harusnya itu millisecond. Jadi ada kesalahan typo, harusnya itu millisecond bukan microsecond. Nah, ini harusnya ketika kita klik, nah dia udah ada perubahannya itu sedikit ada animasinya ya, nggak terlalu jelek, tapi ada scale transitionsnya kayak gini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke si bagian on drag update-nya. Nah, di sini on drag update, ya kita tinggal tambahin juga di dalam provider. Di sini ada on drag start, jadi kita akan ada on drag update. Kita copy aja on drag update kayak gini. Kita ngambil juga row dan kolomnya. Di sini kita get juga si node-nya ketika kita ketika kita ngedrag di dalam grid kita ya. Nah, di dalam on drag update kita akan cuman set walls aja kayak gini. Set wall. Nah, di dalam ini kita akan buat functions untuk ngeset si walls-nya kayak gini. Nah, di sini set walls-nya itu simple aja. Jadi kita akan ngecek kalau misalkan node-nya itu bukan non, jadi udah ada state lain, ya kita akan return. Jadi kita nggak akan override si node state. Jadi kalau misalkan cuma non doang, baru kita akan update si node-nya itu jadi wall. Kalau misalkan udah ada wall, ya dia akan tetap wall. Kalau ada start node, dia akan tetap start node. Kalau misalkan finish node, dia akan tetap finish node. Jadi menggunakan set wall ini, kita akan ngeset si wall-nya, tapi nggak akan override state lainnya. Kita akan coba pasang juga di sini on drag update. Nah, ketika kita klik dan tahan, nah dia akan ngedraw sesuai dengan posisi kursor atau posisi jari kita ya. Nah, tapi di sini ada satu yang nggak bagus, yaitu ketika ada walls, di sini masih ada bordernya ya. Nah, jadi kita akan delete juga si bordernya kalau misalkan kita udah punya state. Nah, jadi di sini misalkan node.state sama isWall, node.state.wall, kita nggak akan render bordernya kayak gini. Nah, di sini udah lumayan bagus ya. Jadi si walls-nya itu dia nggak akan ada bordernya. Jadi dia akan kayak kelihatan menyatu gini ya. Nah, di sini untuk on drag update. Nah, sekarang yang terakhir ada on drag end. Nah, on drag end ini kita cuman tambahin di sini on drag end. Akan kasih kayak gini terlebih dahulu. Jadi sewaktu-waktu kita butuh nanti akan mudah. Ini on drag end ya, kita tinggal kayak gini aja. On drag end.
on drag end. Nah, di sini on drag end tuh nggak ada apa-apa ya, kita nggak akan ngasih apa-apa. Karena buat notify aja kalau kita udah beres drawingnya. Nanti akan berguna ketika si halamannya ini udah bisa nge-scroll, terus kalau kita pakai on drag kayak gini ya dia bakalan nge-scroll. Tapi itu nanti aja kita akan sekalian lihat perbedaannya kalau misalkan nggak pakai style itu. Nah, jadi di sini kita udah bisa ngedraw si walls kita. Kita bisa ngeklik doang buat ngedraw walls, ataupun kita bisa ngedrag kayak gini. Jadi dia akan ngedraw wall sesuai dengan posisi jari kita ketika menekannya.